Good morning, the sixth grade A and B. Glad to see you again for this morning. How are you? Hopefully you are in good. So today we will continue our lessons. We talking about tourism object. Yeah, tourism object. Chapter 7. Ya. Sebelum kita melanjutkan penjelasan berikut atau kita mengenal tempat-tempat wisata, terlebih dahulu Mister ingatkan kembali, jangan lupa pembelajaran sebelumnya ya, yaitu tentang culture, di mana kalian harus mengenal budaya-budaya Indonesia, lebih khususnya budaya kita yang ada di Bali. Oke anak-anak, untuk tema kali ini adalah tourism object atau tempat-tempat wisata. Nah, seperti yang kita ketahui, tempat-tempat wisata itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah wisata alam, di mana wisata alam itu terjadi karena alam, ya, bukan karena buatan manusia tetapi ciptaan Tuhan. Lalu yang kedua itu adalah wisata buatan atau yang dibuat oleh tangan manusia. Nah, apa contoh-contohnya ya? Apa contohnya wisata alam atau tourism object tersebut yang akan mempunyai daya tarik untuk dikunjungi? Ya, perhatikan gambar berikut. Itu adalah gambar gunung, betul? Tetapi gunung tersebut ada 3. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pegunungan. Ya, kalian tahu kan pengertian gunung? Gunung itu adalah gundukan tanah yang tingginya 600 meter lebih ke atas dari atas permukaan laut. Nah, di dalam gambar itu ada 3 gunung. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pegunungan. Pegunungan dalam bahasa Inggris disebut dengan mountain. Ya, you can repeat after me, mountain. Okay, next picture. Ya, ini adalah gambar gunung ya, gambar gunung. Gunungnya cuma satu, tidak diapiti oleh gunung yang lain, maka dia disebut dengan gunung. Jadi kalau contoh di Bali adalah Gunung Agung, bahasa Inggrisnya adalah mount. Jadi kalau Gunung Agung berarti Agung Mount. Next picture. Nah, ini gundukan tanah yang tingginya di bawah 600 atau 600 ke bawah meter dari atas permukaan laut. Nah, kebetulan dalam gambar itu ada beberapa gundukan tanah. Itu dalam bahasa Indonesia disebut perbukitan. Nah, perbukitan dalam bahasa Inggris disebut dengan hills. Ya, hills. Diulangi, hills. Kemudian gambar yang berikutnya adalah ya, bukit. Nah, bukit itu satu saja, jadi tidak ada diapiti oleh bukit yang lain. Itu bahasa Indonesianya disebut bukit, bahasa Inggrisnya disebut dengan hill. Ya, next, kumpulan air yang sangat banyak dan dikelilingi oleh daratan, disebut danau ya Nana, betul? So, apa bahasa Inggrisnya? Lake ya. Kemudian jurang. Nah, jurang sangat terjal sekali dalam. Biasanya juga dalam jurang ini ada banyak gua. Nah, gua itu bahasa Inggrisnya cave.
Tetapi jurang kita pelajari adalah cliff. Cliff. Oke, sampai di sini we can read it together about the pictures on the screen. Please follow me. Mountain. Okay, good. Mount. Good. Hills. Well done. Hill. Bukit ya. Lake. Danau. Lake. Kemudian cliff. Cliff. Next picture. Next picture. Hutan. Ini kamar hutan, betul? Ya. Next picture. Ya, ini adalah hutan. Hutan bahasa Inggrisnya forest. Ya. Pintar ya. Next, air terjun. Bahasa Inggrisnya waterfall. Waterfall. Next, sungai. Ya, gambar sungai. Bahasa Inggrisnya river. Kemudian pantai, daerah tepi laut. Bahasa Inggrisnya kalian tahu sudah ya, beach. Oke, next picture. Nih, perhatikan gambar ini. Ini adalah air laut atau laut yang menjorok ke daratan. Ya, ini darat, ini daratnya. Disebut dengan bahasa Indonesia disebut teluk ya. Laut yang menjorok ke daratan disebut dengan teluk. Ya, teluk itu bahasa Inggrisnya adalah bay. Ya, bay. Next, ini sekarang darat yang menjorok ke laut. Nih, ini daratan ya, menjorok ke laut disebut cape ya. Kemudian daerah kaki gunung atau kaki bukit disebut lembah, bahasa Inggrisnya valley. Valley. Next, air yang sangat banyak, bahasa Inggrisnya disebut laut. Sea. Bahasa Indonesianya laut, bahasa Inggrisnya sea. Nah, setelah kita mempelajari contoh-contoh wisata alam tadi, ya, kita akan mempelajari juga wisata buatan manusia. Seperti apa contohnya? Kita lihat. Ya. Nih, gambar museum, betul? Museum, kalian tahu udah bahasa Inggrisnya ya, museum. Next, ya, ada monumen, monumen bersejarah. Ini adalah monumen Pancasila Sakti. Bahasa Inggrisnya adalah monument, monument. Kemudian ada gambar patung. Kira-kira patung siapa? Patung Jenderal Sudirman. Itu bahasa Inggrisnya statue. Statue. Kemudian ada kolam renang. Kolam renang bahasa Inggrisnya tahulah ya, swimming pool. Kemudian ada kebun binatang. Bahasa Inggrisnya zoo. Lalu yang terakhir ada kebun. Bahasa Inggrisnya garden. Oke anak-anak, sekian pengenalan tourism object yang menjadi tema kita pada siang hari ini. Untuk itu sebagai tugasnya di rumah, kalian baca baik-baik halaman 16. Halaman 16. Baca baik-baik, judulnya Wonderful Indonesia. Kemudian kalian akan menjawab 1-10 pertanyaan di bawahnya. Tulis di buku tugas. Ya, tulis di buku tugas dan jangan lupa tulis nama, nomor absen dan kelas. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa. Bye bye.